Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail Zikri. Uh, Maaf, di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan materi pendidikan agama Islam yang merupakan tugas dari UTS dari sesi 1 dan ke-7 ya. Untuk materinya, saya akan merangkum dan menjelaskan beberapa poin yang penting, khususnya dalam pandangan Islam, karena kebetulan saya beragama Islam. Oke. Untuk pertama, di sesi ke-1 tuh ada prinsip agama ya. Dan saya merujuk ke agama yang saya yakini, yaitu Islam. Jadi pada dasarnya prinsip agama Islam itu adalah mencintai Allah dan mencintai makhluknya. Seluruh makhluk Allah adalah keluarga Allah. Maka untuk mencintai Allah, cintailah manusia, karena cara terbaik menyenangkan Allah dengan mencintai makhluknya. Contohnya kayak kita berbaik hati kepada orang lain, terutama juga kepada orang tua. Jadi Allah juga senang gitu, selain daripada ibadah-ibadah yang ada. Tetapi ada beberapa prinsip yang harus ada pada umat Islam, yang diantaranya yaitu ilmu, amal, dakwah, dan kesabaran. Jadi keempat prinsip ini akan membawa dan menuntut kita ke arah yang seharusnya kita lakukan sebagai umat Islam yang bertakwa kepada Allah. Di sesi kedua itu ada filsafat, ketuhanan, dan prinsip agama, dan saya juga akan mengkorelasikan dengan Islam ya. Jadi filsafat ketuhanan merupakan sebuah pemikiran tentang Tuhan dengan menggunakan akal budi dengan memakai pendekatan yang disebut filosofis, sehingga dapat dikatakan bahwa filsafat ketuhanan merupakan pemikiran para manusia tentang Tuhan dengan menggunakan akal budi manusia. Jadi upaya manusia untuk mengenal Tuhan atau Allah disebut ma'rifatullah ya. Ma'rifatullah ini merupakan memerlukan proses pendidikan secara bertahap agar dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil atau yang salah. Dari sini kita dapat mengerti bahwa filsafat ketuhanan memberikan petunjuk serta pelajaran bagi umat manusia yang mengenal Tuhannya dengan menggunakan akal pikirannya, serta kebenarannya yang dapat dibuktikan secara nyata atau ilmiah dan sesuai dalam kitab suci agama. Dari sini kita simpulkan bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu Maha Esa. Di sesi ketiga itu masuk di modul hakikat, martabat, dan tanggung jawab manusia. Jadi di sini saya bisa ngebahas secara general dan ada korelasi dengan Islam juga. Hakikat manusia dipelajari melalui berbagai pendekatan, common sense, ilmiah, filosofis, religi, dan melalui berbagai sudut pandang, melalui biologi, sosiologi, antrobiologi, psikologi, politik. Martabat manusia menurut ajaran Islam adalah harga diri, tingkat harkat kemanusiaan, dan kedudukan yang terhormat. Dan martabat saling berkaitan dengan maqam atau kedudukan ya. Maksudnya adalah secara dasarnya maqam merupakan tingkatan martabat seorang hamba terhadap Khaliknya, yang juga merupakan suatu keadaan tingkatnya seseorang di hadapan Tuhannya pada saat dalam perjalanan spiritual dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki dua predikat, yaitu sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai wakil Allah, Khalifatullah di muka bumi ini. Sebagai hamba Allah, manusia adalah kecil dan tak memiliki kekuasaan. Oleh karena itu, tugas kita itu hanya menyembah kepadanya dan berpasrah kepada dirinya. Tetapi sebagai Khalifatullah, manusia diberi fungsi sangat besar, yaitu untuk wakil Allah, wakilnya di bumi, memiliki tanggung jawab dan otoritas yang sangat besar. Di sesi keempat, di konsep kemanusiaan dan dari kitab suci ya, dan saya langsung aja ke Al-Quran pasti sesuai dengan keyakinan saya. Manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Tuhan. Manusia dalam redaksi ayat Al-Quran mempunyai beberapa term atau persyaratan lah ya, seperti Al-Nas, Al-Ins, Al-Insan, dan Bani Adam. Dari term-term tersebut, sebagian maknanya bisa terungkap yang memberi informasi tentang asal penciptaan manusia dan perilakunya. Esensi manusia secara umum berperan sebagai hamba Allah, Abdullah, dan sebagai pengayom atau pemakmur di permukaan bumi, Khalifah Allah. Di sesi 5 merupakan kerukunan antar umat beragama. Jadi kita bicara toleransi ya. Jadi kerukunan beragama adalah keadaan hubungan antar umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, dan saling menghormati dalam pengalaman ajaran agama, serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Ajaran Islam menguatkan hidup damai, rukun, dan toleran. Kerukunan umat beragama adalah kondisi di mana antar umat beragama dapat saling menerima, saling menghormati,
keyakinan masing-masing, saling tolong-menolong, dan bekerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Di sesi 6 ada konsep dasar sumber hukum agama. Lagi-lagi ini merujuk ke Islam ya, karena agak sedikit sensitif dan harus spesifik sesuai dengan soalnya juga. Jadi, pengertian hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur secara segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat tentunya. Syariat Islam atau yang lebih sering disebut sebagai syariah merupakan berbagai macam aturan yang ditetapkan oleh Allah dalam mengatur hubungan makhluk dengan Tuhannya dan saudara sama muslim, sesama manusia, makhluk hidup, dan alam. Peraturan dalam hukum Islam diambil dari berbagai sumber yang jika ditelusuri lebih lanjut akan berakhir kepada Allah. Ada 3 sumber hukum Islam ya, yang kita tahu yaitu ada Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Tiga yang saling berkaitan satu sama lain dan tidak ada yang berbeda pandangan dalam menanggapi suatu permasalahan. Sumber hukum utama dalam hukum Islam adalah Al-Quran tentunya. Terus ada ilmu pengetahuan teknologi di sesi ke-7. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK akan semakin berkembang nih pastinya. Namun bagaimana perspektif Islam mengenai perkembangan IPTEK sendiri? IPTEK adalah keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh seorang dan mampu menjadi alat untuk menyelesaikan masalah, menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh seseorang. Karena sangat pentingnya, hal tersebut sering disebut dalam Al-Quran. Artinya Islam sangat menganjurkan untuk pengembangan IPTEK tersebut ya, kayak pengembangan atau konsep-konsep yang ada dalam Al-Quran bisa diimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal yang manual, otomasi, dan lain-lain, tentunya di bidang teknologi itu sendiri. Alhamdulillah kita udah sampai di terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.